Yosua 17 ayat 16. Salah satu suku Israel komplain. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Shean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Israel. Apa kata Yosua kepada Bani suku Yusuf? Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye. Suku-suku yang tadi disebutkan bahwa mereka sudah menerima tanah warisan, tanah pusaka. Tapi apakah mereka sudah menerima? Sudah. Paham? Apa bentuk bahwa mereka sudah menerima? Mengusahakan. Sebab tanah itu masih banyak semak duri. Apa semak durinya? Orang-orang Kanaan dengan kereta besinya. Itu semak durinya. Dia harus dibersihkan. Paham? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kitab Yohanes? Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus engkau. Terimalah Roh Kudus. Apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Belum. Tapi mereka sudah menerima janji. Jadi mereka harus mengusahakan. Dengan cara apa? Tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, Roh Kudus. Di atas loteng Yerusalem. Hal yang sama. Musa sudah memberikan tanah itu, menyebutkannya. Yosua membagikannya. Tetapi untuk memperoleh tanah itu, Anda harus mengusahakannya. Bukannya duduk-duduk, hundul-hundul. Paham? Ngobrol sana, ngobrol sini. Wow, kita udah peroleh janji. Haleluya, brother. Amin, brother. Tapi Anda nggak pernah menginjak tanahmu. Mereka hanya berbicara teorinya, prakteknya tidak. Berapa banyak di kalangan kita hanya bicara teorinya, prakteknya tidak. Amin. Brother, sister, kita orang ditebus. Ada amin, brother. Oh, haleluya. Betapa hatiku sangat bersuka cita demi mengetahui bahwa akulah orang yang ditebus. Amin. Buktikan hari ini bahwa Anda orang yang ditebus. Lihat Bani Yusuf. Inilah contoh dari suatu tindakan yang tidak mencerminkan seorang yang ditebus. Maunya kalau dikasih, nah, kuberikan tanah ini untuk milikmu, Bani Yusuf. Nih, terimalah. Wah, maunya gini. Maunya gini. Tuhan tidak begini. Why? Sebab Anda adalah orang yang ditebus. Adam tidak ditebus. Lihat kebalikannya. Halo, lihat kebalikannya. Adam tidak ditebus, langsung ditaruh tetap. Anda ditebus. Jadi Anda harus mengusahakan sesuatu. Sama seperti seorang ayah menjanjikan, kedua anak muda, anak-anaknya. Sudah kutinggalkan warisan untuk kalian, jadi tenang saja. Kalau bapak meninggal, maka ambillah warisan. Baik nak, oke nak? Dan tak lama kemudian bapaknya meninggal. Seusai masa berduka, abang dan adik berpikir. Karena bapaknya sudah bilang, itu, di situ warisanmu. Luasnya sekian, sekian, sekian. Di situ warisanmu. Tapi di otak si anak, harta karun. Ya kan? Emas, berlian. Di otak si anak muda ini, harta karun, berlian, permata, dan sebagainya. Dan berusaha untuk mencarinya. Mungkin mencari pakai GPS, kalau zaman ini kan. Pendeteksi metal, dan lain sebagainya. Ya kan? Tak nemu-nemu juga. Akhirnya setelah sebulan mengusahakan. Jadi Anda harus tahu apa itu mengusahakan dengan benar. Karena Allah yang benar menempatkan anaknya yang benar di tempat yang benar untuk mengusahakan yang benar. Jadi Anda harus tahu itu. Dan mereka mengusahakan, ya mereka bukan malas-malasan, mereka bekerja. Tapi melakukan sebuah pelayanan yang sia-sia. Sebab, kenapa? Salah menangkap konsep
ayahnya. Ayahnya tidak bilang, ku taruh di situ peti harta karun isinya permata berlian. Ayahnya nggak bilang seperti itu. Ayahnya hanya bilang, sudah kutinggalkan harta warisan untuk kalian. Berapa banyak nas kitab suci disalah tafsir. Berapa banyak kutipan Nabi disalah tafsir. Sehingga kemudian menghasilkan sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan selama bertahun-tahun, tapi tidak menghasilkan apapun yang diinginkan si pemberi warisan. Siapa pemberi warisan Anda? Bukan Yesus Kristus, tapi adalah siapa pemberi warisan? Bapa. Paham? Dan Yesus Kristus adalah anak yang sulung, yang memimpin Anda kepada warisanmu. Kristus dalam rupa Roh Kudus. Haleluya. Maka si anak ini kemudian kedua anak duduk dengan lelah, panas terik, kehausan, duduk di bawah pohon rimbun dan saling melihat kepada satu dengan yang lain. Mana menurutmu? Tahu? Ya menurutmu? Ya. Coba kita berpikir dulu, apa sih maksud warisan itu? Sambil kelelahan dan memandang panas terik, pewahyuan datang pada musimnya. Tas. Jadi Anda butuh pewahyuan. Amin. Pewahyuan datang pada musimnya. Biasanya musimnya tiba ketika umat sudah lelah dan tak tahu mau berbuat apa. Amin. Lihat Israel sudah lelah dan berteriak, Tuhan tolong kami. Maka Tuhan mendengar karena waktunya sudah tiba. Sehingga kedua anak ini pun kemudian berpikir, dia pun juga pas itu. Gayung bersambut, deep call to the deep. Pas kan? Iya pas. Maksudmu? Bukan berlian. Iya memang. Memang sambil bekerja aku begitu mikir, ini berlian, emas atau apa maksudnya? Kok dari Keman gak nemu-nemu? Jadi ya inilah tanah ini untuk kita usahakan, tanam jagung kek, tanam gandum kek. Amin. Maka mulailah mereka bekerja dengan benar. Karena sudah menangkap konsep yang benar. Paham? Ya sebelum Anda menangkap konsepnya dengan benar, makanya banyak yang malas, tidak mau bergerak. Banyak yang seolah-olah menyibukkan dirinya, seolah-olah melayani Tuhan, padahal bukan kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Bisa nangkap?